ya, damai sejahtera bagi kita. Itu untuk manusia batiniah kita yang sedang benar-benar setiap hari semakin dipisahkan dari dunia, ya, dari dunia bisa dalam bentuk secara gaya hidup dunianya atau juga sekalian sama dunianya, sekalian, ya. Jadi itu artinya kita selalu memiliki kerinduan. Kata Paulus, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu yang dia ingin-inginkan. Dia katakan, itu yang kuharapkan dan itu yang kurindukan. Gitu. Mengapa, saudara? Karena apa? Karena manusia batiniahnya itu sudah benar-benar seirama dengan atmosfer kekudusannya Allah, gitu. Atmosfer kekudusannya Bapa, gitu. Itu yang disebutkan di Ibrani 12 ayat 10, ya. Beroleh bagian di dalam kekudusannya Bapa. Nah, tadi malam kita sudah belajar ya bahwa wow, Yesus bilang tidak ada yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa datang kepadaku. Mari kita baca lagi ayat itu ya teman-teman. Ini lanjutan tadi malam. Kalau teman-teman pengen tahu tadi malam, saya sama Yandri itu sampai jam 2 pagi. Ya, yang sudah caw dari jam 10-an gitu ya. Saya nggak tahu ya, Yandri benar ya, jam 2 pagi atau lebih ya, saya lupa-lupa ingat. Jam 3 waktu Indonesia bagian timur, Pak. Jam berapa? Jam 3 waktu Kupang. Oke, benar ya, saya jam 2. Saya jam 2. Rupanya ada pertanyaan yang terus ini dan makanya hari ini tuh sebenarnya lanjutan ya. Mata saya sudah kalah. Ya, kita maklum tapi ya itu. Kemarin sih ada Ita sama Dorcas juga dan siapa ya? Yuli. Apa itu? Uh, Menarik itu ya. Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 65. Boleh Yanti bisa baca lagi. Itu khusus ayat Yanti yang baca. Saya nggak buka lagi ya saudara ya, supaya teman-teman perhatikan gitu. Biasanya ya supaya itu ayat itu penting sekali untuk kita sama-sama selalu ingat ya. Saya dengar tadi puji-pujiannya Bu Nur itu benar ungkapan syukur kita ya kepada Bapa ya. Waduh, saya membayangkan yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dia bersemayam, dia itu terang yang dia itu bersemayam di terang tak terhampiri. Apa itu ya? Coba bayangkan ya saudara ya. Kata-katanya begitu loh. Dia itu penguasa satu-satunya, ayat 15 dari 1 Timotius 6 itu, tapi di ayat 16-nya bilang, bersemayam di terang tak terhampiri. Gitu. Jadi, terus tiba-tiba kita gitu, kita terjangkau oleh kasihnya, gitu ya. Saya nggak bisa berkata-kata yang lain ya, saudara ya, secara lebih terukur. Jadi, tapi kita terjangkau oleh kasihnya. Jadi, saudara kalau suka lagu itu ya, bahwa tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, gitu ya. Maka itu kasih yang dari terang yang tak terhampiri. Tiba-tiba memeluk saya dan saudara, gitu. Ya, itu dari situ uh, apa ya? Give thanks kita, gitu ya, ucapan syukur kita itu akan memiliki kualitas yang sangat dalam. Kedalamannya itu akan terimplikasi di dalam bagaimana kita mau pulang dan diam bersama dia. Itu adalah spirit yang Paulus kan, itu yang saya bilang bahwa hari-hari ini saya akan selalu bicara mengenai the spirit of holiness. Saya kemarin berkata bahwa kalau orang tidak memiliki the spirit of holiness atau semangat untuk hidup
semangat untuk dikhususkan untuk Allah, ya, bukan hanya dipisahkan dari dunia. Ada orang yang mau terpisah dari dunia, tapi boleh nggak ya, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau Om, Tante bersama Yesus tapi di dunia ini? Boleh nggak? Nggak usah pulang. Ya, karena di sini ada, saya punya pavilion, ada bla 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 yang saya cukup nyaman di dalamnya. Ini adalah spiritnya yang kita benar-benar harus hidup di dalamnya. Kata hidup muncul lagi, saudara. Kata hidup ini sekarang kita memiliki harga yang sangat tinggi mengenai kata hidup, yaitu Kolose 3 ayat 4 kan. Apabila Kristus itu yang adalah hidup kita. Wow. Ya, maka ketika dia datang di dalam kemuliaannya, maka kita juga turut di dalam kemuliaannya. Kalau apabila apa? Kristus itu adalah hidup kita. Dan Kristus itu adalah hidup kita kalau kita di dalam, sebelum itu. Wah, ini menarik ya, saudara. Ini gradasi yang hebat, luar biasa. Filipi 3 ayat 4 katakan, apabila Kristus itu yang adalah hidup kita. Nah, saudara, yang dikatakan Kristus itu adalah hidup kita, itu dibahas di ayat yang ketiga. Kalau kita itu tersembunyi bersama Kristus bagi Allah. Tersembunyi bersama Kristus. Apa itu, saudara? Saudara, tidak kelihatan lagi morpe yang lama, gitu ya. Jadi metamorf, jadinya dibaharui atau diubah. Sehingga benar-benar yang tersisa adalah hanya bersama dengan Kristus. Benar-benar tersembunyi bersama Kristus. Saudara, kalau saudara sejenak membayangkan kata tersembunyi, orang yang ya tersembunyi itu misalnya gini lah, saudara ya. Orang yang kemudian baru misalnya masuk ke satu lorong, akan kelihatan di waktu-waktu awal kan. Tapi semakin lama, semakin dalam, saya munculin kata dalam, semakin tidak kelihatan. Itu namanya tersembunyi. Nah, saudara ya, artinya semakin benar-benar sepenanggungan dengan Kristus. Ini bahasa-bahasa lain yang sebenarnya dalam dimensi yang lain itu kita sudah bahas, saudara. Tapi ini saya melihatnya dari dimensi glorification atau dimuliakan bersama dengan Kristus. Kenapa saya melihat dari dimensi itu, saudara? Karena Yesus pernah berkata, Bapa, aku mau. Yohanes 17 ayat 24. Aku mau. Supaya mereka yang kau berikan kepadaku, wah itu, kata-kata yang mereka yang kau berikan kepadaku, itu dijelaskan oleh Yohanes 6 ayat 44, 65. Ditarik oleh Bapa kepada Yesus dan dikaruniakan oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Jadi Yesus bilang, ya bahkan ada ayat yang lain ya, saya lupa di Yohanes 10 tentu saja, bahwa domba-domba yang kau berikan kepadaku. Jadi Yesus bilang, aku mau supaya mereka yang kau berikan kepadaku ini juga berada di mana aku berada, gitu kan? Dan for what? Untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, dijelaskan menarik, saudara. Yesus bilang, supaya mereka memandang kemuliaanku. Wah, itu luar biasa. Supaya mereka memandang kemuliaanku. Nah, orang yang dapat memandang kemuliaanku. Yang dimaksud memandang kemuliaan Yesus apa, saudara? 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Di situ berkata, kita memang sekarang ini anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Jadi, saudara, siapa yang di sini yang anak-anak Allah? Coba lambaikan tangan. Siapa yang anak Tuhan? Nggak ada anak Tuhan ya. Dalam Alkitab tidak ada kata anak Tuhan, yang ada anak Allah, ya, gitu, ya. Nah, anak-anak Allah dikatakan di Yohanes 3 itu menarik sekali. Jadi saya bisa berdamai dengan suasana saya sekarang, karena sekarang kan kita mirip sama Paulus. Aduh, kok yang baik yang ingin kita lakukan, tapi yang jahat itu ada pada kita. Sampai Paulus bilang, aku ini manusia celaka gue, katanya ya, bahasa orang Betawi, ya. Wah, celaka. Dan kita ada di dalam situ, ya. Sampai Roma pasal 8 itu menceritakan dengan dramatis
dramatis. Dia bilang, wah, semua makhluk dengan rindu menantikan penyataan anak-anak Allah. Semua makhluk. Ayat 2, ayat 19, Roma pasal 8. Lebih lagi di ayat 23 dikatakan, bahkan kita. Tadi semua makhluk. Kenapa? Semua makhluk ya harus apa? Harus deal, harus terhisap dengan apa? Wah, dengan dinamika dunia yang akibat dosa. Manusianya menjadi dosa karena dosa menjalar dan masuk ke dalam seluruh manusia. Dan kemudian manusia yang kemudian memiliki tabiat atau kodrat dosa ini menghasilkan hal-hal yang apa? Ya, yang merusak, yang destruktif, ya, bukan yang membangun. Ya, saudara kalau ingat kata membangun, ya, Kolose pasal 2 kan dibangun di atas Kristus. Sekarang ini tidak, destruktif, dihancurkan. Nah, itu tentu saja pekerjaan dari penguasa dunia ini. Ya, penguasa dunia ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita anak-anak Allah ini sungguh-sungguh berkata, tapi belum nyata keadaan kita kelak gitu. Belum nyata. Betul. Paulus bilang, celaka saya nih. Gitu. Ya, yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kuperbuat. Gitu. Bahkan di dalam tubuhku kudapati hukum ini. Saudara harus hafal ya ayat itu ya. Roma pasal 7. Di dalam tubuhku kudapati hukum ini. Ya. Bahwa di dalam anggota tubuhku ada hukum-hukum lain. Itulah kodrat dosa kan. Hukum-hukum lain. Sinful nature. Berjuang melawan. Dia tidak seperti yang dikatakan di Petrus. Dia berkeliling mengaum-ngaum. Ya. Enggak, dikatakan dia berjuang melawan. Berjuang melawan apa, saudara, dikatakan? Berjuang melawan hukum akal budi. Hukum akal budi. Jadi, yang disasar oleh dia adalah pikiran kita. Gitu. Ya. Nah, ada yang menarik. Paulus bilang, di dalam hati, di dalam batinku, aku suka hukum Allah. Ada 3 komponen berarti yang bermain tuh, saudara. Dalam batinku aku suka hukum Allah. Betul nggak? Kalau kita ditanya. Makanya kita sering nyanyi kan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu. Indah sekali tuh. Rasanya apapun gitu. Beban hidup tuh lepas seketika. Tapi setelah itu kita sadar. Belum makan di sini. Atau besok ada apa. Semua daftar-daftar yang terkait dengan dinamika kehidupan kembali berjalan begitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah hukum-hukum lain yang ada di dalam anggota tubuh. Ya kan? Keinginan-keinginan yang kata Roma pasal 7 dibangkitkan. Dibangkitkan. Jadi ada sesuatu yang kemudian membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam anggota tubuh. Itu hukum-hukum lain yang memang sudah ada. Jadi ini kenyataannya gitu. Nah, dia berjuang melawan hukum akal budi. Nah, Bapak Ibu berarti apa? Gelanggang pertandingannya ada di akal budi kita. Maka 1 Petrus 4 ayat 1 katakan apa? Persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, jadi persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang seperti apa yang harus dipersenjatai kepada diri kita gitu. Kepada pikiran kita. Pikiran seperti apa? Pikiran seperti prajurit Kristus yang baik. 2 hal kan di situ. Prajurit Kristus yang baik itu adalah prajurit yang selalu mempersenjatai dirinya, dan kedua adalah prajurit yang tidak memusingkan penghidupannya gitu. Nah, keadaan-keadaan ini saudara ada di dalam anak-anak Allah. Dikatakan belum nyata keadaan kita, tapi satu saat nanti, satu hari nanti, ya, dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 2 itu apa, saudara? Kita akan, nah ini tapi sebelum saya nyambung itu ya, kan ada kalimat frasa sebelumnya. Dikatakan begini, memang sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Tetapi kalau dia menyatakan diri, wah, selalu muncul kata itu. Kalau dia menyatakan diri, ya,
maka kita akan apa saudara? Menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus bilang, Bapa, supaya mereka yang kau tarik datang kepadaku, yang kau karuniakan kepadanya iman, yang kau berikan kepadaku, 3 kata boleh saudara pakai, ayatnya ada masing-masing, dapat memandang aku dalam keadaan aku sebenarnya. Yaitu apa saudara? Yaitu apa? Yaitu ya Yesus sebagai manusia yang seperti kita. Yesus yang benar-benar kelihatan. Karena Bapa itu selama-lamanya adalah roh dan tidak akan kelihatan. Tetapi kita bisa memandang dia, yaitu Yesus, ya, dalam keadaan yang sebenarnya, ya. Nah, jadi adalah sesuatu yang benar-benar menjadi tujuan hidup kita, menjadi kesukaan dalam hidup kita. Itu benar-benar menjadi hal yang jauh melampaui kegembiraannya dibanding apapun yang lain. Karena itu yang Yesus mau. Saudara bayangkan nggak? Ya, saudara bayangkan, jadi kalau kita bilang, aku mau iring Yesus, ya, aku mau ikut Yesus. Yesus mau supaya kita memandang kemuliaannya. Ya, Yesus mau supaya kita menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya ulang saudara ya. Jadi Yesus mau supaya kita dapat memandang kemuliaannya. Nah, sebelum Yesus mau supaya kita memandang kemuliaannya, kan ada tertulis di Yohanes 14 dulu kan? Yohanes 14 sama Yohanes 17. Ya. Yohanes 14 bilang, aku mau supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Ya. Dan di Yohanes 17 berikutnya, kemudian Yesus berkata, Bapa, kepada Bapanya di surga dia katakan, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada, mirip sama di yang Yohanes 14 kan, gitu ya. Dia akan datang menjemput supaya di mana dia berada, kita juga berada. Dan mereka memandang kemuliaanku. Artinya apa? Mereka menjadi sama seperti aku dan mereka ya lihat aku dalam keadaanku yang sebenarnya. Amin, saudara. Nah, itu yang Yesus mau. Kemauannya Yesus ini, keinginannya Yesus ini nggak boleh berbeda dengan kita. Ya. Nah, kalau kemauan keinginannya Yesus ini sama dengan kita, itulah yang dikatakan kita tersembunyi bersama Kristus bagi Allah. Amin. Jadi, apabila Kristus yang adalah hidup kita, artinya apa, saudara? Artinya kita tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Nah, itu Kolose 3 ayat 3 dan 4. Apa yang dimaksud dengan kita tersembunyi bersama Kristus bagi Allah, saudara? Saya sudah memberi kata kunci tadi ya, semakin dalam. Teman-teman, kalau semakin dalam, semakin jauh masuk ke dalam satu terowongan misalnya, semakin hilang, semakin tersembunyi. Semakin tersembunyi itu kalau semakin dalam. Nah, makanya kalau saudara lihat di bagian Kolose pasal 2 kan, ayat 6 dan ke-7 yang kita sudah baca kemarin, itu bicara mengenai apa, saudara? Berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dimuliakan bersama, memandang kemuliaan Yesus. Itu adalah yang Yesus mau dan yang Yesus inginkan. Dan memandang kemuliaan Yesus ini, saudara, itu adalah satu puncak. Saya ulang ya kata-kata itu ya.
Memandang kemuliaan Yesus ini adalah satu puncak, dan puncak itu artinya apa, saudara? Kita hidupnya itu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus, bukan di dalam Kristus. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Dan itu artinya, saudara, kita itu kepenuhan Kristus. Ya, itu artinya kita kepenuhan Kristus. Nah, sekarang saudara dan saya pasti terus bertanya-tanya, ini semua slogan-slogan yang seperti kata-kata yang memang luar biasa, tapi what that mean, right? Apa benar-benar yang dimaksud dan pemahamannya apa begitu? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan benar-benar tersembunyi bersama dengan Kristus, dan artinya apa yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus? Karena apa yang Yesus mau dan apa yang Yesus ingin, itu kan yang kita benar-benar harus menjadi objektivitas kita kan, dalam hidup mengiring dia, kan gitu. Selama ini kita punya pembahasan-pembahasan mengenai kita harus menjadi murid. Murid bicara mengenai belajar, gitu kan, saudara. Tapi saudara tahu nggak, murid yang baik itu bukan murid yang belajar saja, tapi murid yang mau diajar. Murid yang mau diajar. Jadi murid yang belajar dan mau diajar. Dan murid yang apa, saudara, yang harusnya? Yang lulus. Yang lulus. Yang lulus. Gitu. Ya. Sekalipun murid dalam ujian, Pak. Dan harus ditambah. Ya, jadi lulus dalam ujian. Gitu ya. Jadi lulus itu harus lulus ya. Ini kenapa Pak Lepri pakai kata lulus dalam ujian, karena ada orang yang lolos. Nah, lolos itu katanya nggak pakai ujian, ya mungkin, tapi ada juga maknanya itu ya. Ini filosofinya dalam, saudara. Ya, kita kadang-kadang ingin belajar, tapi bukankah kita dapati dalam hidup ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu terima itu anggaplah kebahagiaan. Why? Karena itu adalah ujian, kan? Kenapa kita nggak mau diuji kalau benar-benar kita murid? Murid itu ada murid yang mau, ini kontekstual banget nih. Ya, saya dapati orang yang mau belajar tapi enggan untuk diuji, gitu. Enggan untuk diuji. Ya, banyak yang ingin belajar tapi enggan untuk diuji. Nah, Bapak Ibu tahukah bahwa Yesus berkata, Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi pernyataannya itu pakai kata harus, saudara. Haruslah kamu sempurna. Kenapa pakai kata haruslah kamu sempurna? Karena terbayang para ahli Taurat dan orang Farisi yang katam dengan semua daftar larangan-larangan dan perintah-perintah, dan juga secara sangat disiplin dalam melaksanakan acara agamawinya, saudara. Itu apa istilahnya ya, ditegur oleh Yesus ya, dengan kata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, kan, tidak lebih benar dari cara-cara itu nggak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dia katakan haruslah kamu sempurna, haruslah kamu menjadi sempurna. Nah, kata sempurna di situ, saudara, itu bicara mengenai kepenuhan. Ya, kata sempurna di situ bicara mengenai kepenuhan. Nah, kepenuhan ini, saudara, kalau cari di dalam Alkitab, ya, itu ada tiga kepenuhan itu, saudara. Ya, pertama, Yesus kepenuhan Allah.
Kolose pasal 1 ayat 19, Kolose pasal 2 ayat 9. Kemudian kita kepenuhan Kristus. Ya, jemaatnya itu kepenuhan Kristus, jemaatnya. Dan kemudian setiap anak-anak Allah kepenuhan Allah. Nah, apa maksudnya ya? Nah, maksudnya ada dua, saudara. Yang pertama adalah dari sinful nature, dari berkodrat dosa yang Paulus bilang, aku manusia celaka. Karena di dalam tubuhku itu dibangkitkan rupa-rupa keinginan. Yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang ada padaku. Ya. Ada kodrat yang harus diselesaikan. Jadi yang dimaksud dengan sempurna atau kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus, yaitu Kristus yang kepenuhan Allah, itu adalah apa, saudara? Itu adalah memiliki kodrat ilahi. Dari kodrat dosa, memiliki kodrat ilahi. Dan ini adalah perbuatan, ini adalah kuasa ilahi, ya, yang mengerjakannya di dalam kita. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya, dengan kuasa ilahinya dia memberikan kita kemampuan untuk supaya kita bisa hidup saleh, supaya kita dapat memperoleh bagian. Jadi saudara kalau sandingkan 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, ya, saya munculkan di layar ya supaya kita bisa tangkap bagian ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai 4 boleh. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Oke. Bisa lihat ya. Saya geser sedikit ya teman-teman supaya layar di sini lebih. Jadi Bapak Ibu, Yerusalem baru itu ya jangan terlalu monoton ya. Ini benar-benar memang yaitu kalau saya sering ngajar math. Jadi or fisik. Itu kalau kita nggak ada intermezzo itu saudara bisa nggak tangkap apa-apa karena memang tidak ini, saudara. Jadi saya selalu selingan yang ringan, saudara, bahwa ingatlah akan Yerusalem yang baru, gitu. Ya, Yerusalem yang baru itu begitu memberikan kita penghiburan, ya. Benar, itu adalah penghiburan yang sejati. Ya, tidak ada penghiburan yang sejati di segala jagat ini, kecuali firman yang berkata segala sesuatunya itu akan berlalu. Semua yang lama itu berlalu, dan yang baru itu akan datang. Nggak ada, saudara. Ya, kita udah baca kemarin ya, Wahyu 21 ayat 1-7 kan, di ayat yang ke-7, barang siapa menang, ingat saudara ya, ada 9 kata menang dalam kitab Wahyu, ya, ada 9, ya. Pamungkasnya ada di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang akan memperoleh semuanya ini. Luar biasa. Dan kalimat frasa yang mengikuti apa, saudara? Aku akan menjadi Allahnya dan mereka menjadi anakku. Anak. Jadi makanya saya tadi bicara mengenai kita ini memang sudah anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan nyata nanti, benar, pada saat nyata keadaan kita kelak itu apa sih, saudara? Kita akan menjadi sama seperti dia, memiliki tubuh yang mulia dan akan melihat wajahnya, mata telanjang ya melihat wajahnya. Dan itu artinya apa, saudara? Kebayang ya? Allah akan menjadi bapa kita dan kita akan menjadi anaknya, ya. Itu
Wahyu pasal 21 yang ke-7 kan. Dan kemudian 8 kata menang yang lain itu ada di pesan kepada 7 jemaat. Nah, ada satu ayat kepada pesan 7 jemaat itu yang mengandung 2 kata menang, yaitu Wahyu 3 ayat 21. Ya. Barang siapa menang, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang. Yesus berkata begitu. Sebagaimana aku telah menang. Ya. Dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi, nggak ada penghiburan di semesta ini. Selain daripada bahwa nanti yang baru itu akan datang. Ya, engkau akan kuberi minum dari sumber mata air kehidupan. Amin, saudara. Ya, jadi sehebat-hebatnya ya kata 2 Korintus 5 ya, ayat yang ketiga kalau nggak salah ya, beratnya tekanan hidup. Seberat-beratnya berat tekanan hidup itu memang hanya satu ya, yang sejati untuk menyelesaikannya di dalam pikiran. Ingat ya, mempersenjatai pikiran. Mempersenjatai pikiran dengan, mempersenjatai diri dengan pikiran. Mempersenjatai diri dengan pikiran. Itu kata-kata 1 Petrus 4 ya. Mempersenjatai diri dengan pikiran. Pikiran yang demikian. Ya, pikiran sebagaimana Kristus telah seperti itu. Dan Kristus seperti apa, saudara? Kristus itu via dolorosa. Ya, Kristus itu melewati sengsaranya. Itu, melewati penderitaannya. Ya, 1 Petrus 2 ya, ayat 21 katakan, kamu dipanggil untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti jejaknya. Untuk percaya mengikuti teladan dan mengikuti jejaknya. Jadi, itu penghiburan kita. Gitu. Nah, kita pasti harus punya the spirit of holiness itu untuk selalu dikhususkan bagi dia, dikhususkan bagi dia. Ya, bukan hanya dipisahkan dari dunia ini, tapi benar-benar kudambah kerajaanmu. Bukan hanya seperti saya selalu ini ya, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin kudambah kerajaanmu. Jadi memang kata Paulus, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Benar-benar memiliki hasrat begitu. Ya, 1 Yohanes 3:3 katakan apa? Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal-hal demikian, itu sedang menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Memang begitu cara hidup suci. Ya, perspektif yang sangat berbeda, saudara. Makanya orang berbuat baik tidak menjamin orang masuk surga. Karena cara menyucikan diri seperti itu tidak dapat membawa orang untuk dapat memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Itu alasannya. Kenapa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan orang? Karena semua perbuatan baik tidak dapat membuat orang untuk memperoleh kodrat ilahi. Sorry, saya ulang saudara, kata-katanya tidak begitu. Memperoleh bagian di dalam kodrat ilahi. Dan memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Ini kemudian Wahyu 21 ayat 23 katakan, memang tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Kecuali apa? Kecuali yang beroleh bagian dalam kekudusannya Bapa, atau memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Itu yang disebut kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Itulah kepenuhan dari kemuliaan Allah. Nah, yang mana katanya ya, apabila Kristus itu adalah hidup kita, maka kalau dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, itu maksudnya. Ya, karena Allah memberi jaminan. Haleluya, amin. Jaminannya adalah Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus jadi jaminan. Sampai kamu memperoleh
semuanya. Yaitu apa? Penebusan kamu sebagai milik Allah. Dimeterai dengan meterai Allah yang hidup. Itu artinya apa? Kamu dipisahkan dari murka, cawan murka, malapetaka yang akan ditumpahkan ke seluruh bumi ini. Nah, tidak ada sukacita yang lebih daripada itu. Nah, kita kembali ke bagian itu, saudara, bahwa memang kemuliaan yang dijanjikan di kota yang mulia itu, ya, di bukit Sion itu, ya, di tanah air surgawi itu adalah segala-galanya. Everything's over anything. Saudara, ya, everything's over anything. Segala-galanya, di atas segala-galanya. Gitu. Ya. Kalau Paulus lulus, saudara, dan katakan saya lupa ayatnya, ya. Dia katakan Kolose 1 kalau nggak salah, ya. Teladanilah aku seperti aku telah meneladani Kristus, ya. Nah, itu artinya dia selesai, saudara. So, kita juga pasti bisa selesai. Nah, ini, saudara, ya. Judulnya saja ini, saudara, panggilan dan pilihan Allah. Ada yang bisa baca? 2 Petrus 1 ayat 3-4, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Amin. Amin. Saudara bisa lihat, ya, kata-kata kunci yang benar-benar luar biasa di sini. Oke, pas banget tuh, ya. Saudara, saya coba kasih catatan-catatan kepada kita masing-masing, ya. Karena kuasa ilahinya, the divine power, itu yang bisa membawa kita kepada divine nature. Ya, karena kuasa ilahinya yang membawa kita kepada kodrat ilahi. Ya. Dan ini dikatakan apa, saudara? Kita di sini dikatakan mengambil bagian dalam. Saudara, kalau perhatikan kata itu dan kemudian lihat bagian yang di bawah, beroleh bagian di dalam kekudusannya. Nya di sini Bapa, saudara. Ini berasal dari kata ini, Dia itu Bapa. Ya. Jadi memperoleh bagian dalam kodrat ilahi, ya. Kodrat ilahi ini kodrat dari Allah, yaitu Bapa. Ini kodrat ilahi. Ya. Beroleh bagian dalam kekudusannya, kekudusan Bapa. Bapa yang menarik saya dan saudara kepada Kristus. Bapa yang mengaruniakan, Yohanes 6 ayat 65, untuk datang kepada Kristus. Bapa yang, apa, saudara? Memeterai saya dan saudara ketika percaya dengan Roh Kudusnya. Dia mau supaya kita mengambil bagian dalam kodratnya. Dia mau kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan dengan cara apa, saudara? Dengan cara apa? Ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Ya, dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Everything, kata yang berguna. Untuk apa, saudara? Saya kasih warna lain supaya saudara bisa menangkap suasana lain, ya. Supaya apa? Berguna untuk hidup saleh. Wah, ini, ya. Untuk hidup saleh. Rupanya hidup saleh itu perlu, ya. Oh, perlu, ya. Tapi orang lain juga hidup saleh. Hidup saleh di sini dianugerahkan. Oke? Dianugerahkan.
Jadi hidup saleh yang tidak didasarkan atas anugerah memang nggak kemana-mana. Catat itu saudara dengan baik. Hanya hidup saleh yang dianugerahkan, yang menurut Roma pasal 5 ayat 2, ayat 3 ya kalau nggak salah, di atas kasih karunia atau anugerah itu, kamu berdiri dan berbengkah. Berdiri dan berbengkah gitu. Jadi hidup saleh yang dianugerahkan itulah yang kemudian pantas untuk kita di atasnya membangun. Itu luar biasa itu menurut saya. Membangun. Dan kita bisa bandingkan begitu. Kok hidup saleh yang lain kenapa bisa berbeda ya? Karena memang bukan dibangun atas anugerah gitu. Hanya hidup yang saleh yang oleh kuasa ilahi atau Bapa sendiri yang menganugerahkannya kepada kita, ya. Dikatakan di sini segala sesuatu, kita nggak usah sebut ya saudara ya, sudah kita pelajari ya, dibenarkan, ditenggelamkan, dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu ya, dibaptis dengan air, ya. Segala sesuatu, apapun, segala sesuatu untuk hidup saleh. Kita anugerah kepada kita segala sesuatu, ya. Oleh pengenalan kita akan Dia, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi dengan kuasa ilahi kita, ya, dengan kuasa ilahinya ini itu berguna untuk kita hidup saleh, ya. Dan dengan jalan itu, dengan cara itu, ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara udah tahu ya, ini janji ini, sekali lagi ini janji yang mana? Janji Dimuliakan. menjadi Allah kita. Ya, Kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Oke. Ya, ini janjinya Bapa sejak awal, saudara. Ya, Dia menyatakan, Dia bahkan memperbaharui janjinya, ya, kepada umat pilihannya, ya, bahwa Dia ingin dia ingin membentangkan kemahnya di tengah-tengah umatnya, ya, yaitu dia menjadi Allahnya, dan Dia menjadi Allah dan mereka menjadi umatnya. Nah, kita baca tadi di Wahyu pasal 21 kan, Dia menjadi Allah kita dan apa saudara, dan kamu menjadi anak-anaknya katanya, ya. Itu janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya. Saudara lihat nggak? Kodrat ilahi. Apa ini menarik ya, kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi luar biasa ini, ya. Nah, ya. Jadi kalau Yesus berkata, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Dia adalah gembala yang baik, saudara. Dan kita domba-dombanya harus mengikuti Dia. Gembala yang baik itu, Dia berjalan di depan. Itu ya, ada ayat, saudara, ya. Dia berjalan di depan. Dia menjadi perintis. Dikatakan di kitab Ibrani, Dia menjadi perintis. Masuk jauh ke belakang tabir. Ingat saudara, tabir ya, terbelah, tabir bait Allah. Jauh ke belakang tabir, dikatakan. Menjadi perintis, menjadi imam besar, saudara. Jadi bukan gembala saja, saudara. Gembala satu gambaran dari menuntun, ya, menuntun. Tapi pada saat menjadi korban, wah, itu harus di governance-nya, saudara, ya. Governance itu artinya ketetapan-ketetapannya harus mengikuti ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Makanya dikatakan begini, saudara, menurut Imam Melkisedek. Karena itu yang menjadi acuan. Wah, itu menurut saya luar biasa. Jadi dia gembala itu gembala yang benar-benar jadi korban gitu. Dia katanya
masuk jauh ke belakang tabir. Wah, jadi imam besar. Dialah perintis. Jadi saudara tahu, dia gembala, dia perintis. Ya, dia sudah melakukan. Nah, kalau saudara perhatikan, saya sengaja sandingkan dengan Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ya. Bagaimana kayak kita bisa benar-benar mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Yaitu dengan disebut di sini dengan kuasa ilahi yang rupanya sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup saleh. Nah, ini yang Yesus jalani dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara lihat ya, dalam hidupnya sebagai manusia, apa saudara? Karena kesalehannya ia telah didengarkan, saudara. Jadi seperti Yesus. Yesus yang mana, saudara? Yesus yang bilang, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Dan saudara lihat ayat 9 apa? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Yesus mencapai kesempurnaannya. Setelah itulah baru dia menjadi pokok keselamatan. Menjadi pokok keselamatan. Menjadi penuntun kepada keselamatan. Menjadi juru selamat. Saudara, kalau Yesus juru selamat maksudnya apa? Dia sendiri. Ya, yang kemudian menjadi perintis, menjadi korban gitu. Saudara ya, dia yang dalam hidupnya sebagai manusia hidup saleh. Ya, hidup saleh. Sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Setelah itu apa saudara dikatakan? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Orang yang taat kepadanya inilah orang-orang yang kata Bapa, apa saudara? Mereka ini adalah orang-orang yang Bapa hajar untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya memperoleh bagian dalam kekudusannya. Supaya memperoleh bagian dalam, mengambil bagian dalam kodratnya. Kodrat ilahinya. Mereka akan menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh pengharapan itu. Mereka akan menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh pengharapan itu. Ya, jadi pengharapan itu yang akan menguduskan. Yaitu pengharapan untuk apa, saudara? Pengharapan untuk melihat Allah. Pengharapan untuk melihat Yesus. Yesus bilang, kalau kau lihat aku, Filipus, kau sudah lihat Bapa. Ya. Wahyu 21 ayat 23 ya. Kota itu ya tidak ada matahari di dalamnya, tapi diterangi oleh kemuliaan Allah dan anak domba itu menjadi lampunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada perjalanan yang Bapa sendiri rancang, ya, yang Bapa sendiri rancang, ya. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, banyak orang kepada kemuliaan, ya. Nah, Yesus yang ini, saudara, yaitu gembala, Yesus ini yang adalah perintis. Kita harus ikuti jejaknya. Supaya apa? Supaya pada saat dia menyatakan diri kelak dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, ketika dia turun dari surga di atas awan-awan, kita juga turut mengambil bagian dalam kemuliaannya. Yaitu apa? Yaitu terangkat dan kemudian tubuh kita yang fana ini diganti dengan tubuh yang mulia. Itu yang disebut pembebasan tubuh dalam Roma 8 ayat 23. Dan Efesus 1 ayat 14. Pembebasan, ya, yaitu pembebasan tubuh menjadi milik Allah. Bukan, saudara. Penebusan kamu menjadi milik Allah. Ya kan? Ya, Efesus 1 ayat 14. Itu kata akar katanya sama, saudara. Dalam bahasa Yunani, Greek, ya. Dan itu sangat penting, ya, untuk kehidupan kita, kan? Karena kita harus melihat satu jaminan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah menjadi teladan. Kita harus ikutin jejaknya. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bagian-bagian yang jejak-jejak Kristus yang dia udah jalani.
jejak Kristus yang dia sudah lewati, jejak Kristus yang dia sudah genapi di dalam hidupnya. Nah, bagian ini tadi, saudara, kalau saudara lihat ya, Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan apa? Dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi, dia dalam hidupnya sebagai manusia, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi, kalau kita katakan kita harus serupa dengan Yesus, kita harus ikutin jejaknya, maka kita harus belajar dari bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam kehidupannya. Nah, itu kan, ya, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam kehidupannya. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Ya, dikatakan di sini dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, mari kita belajar dari Filipi pasal 2, saudara, ayat yang ke berapa ya? 6 sampai 8 atau 9. Sebelum saya loncat ke situ, ada pertanyaan nggak? Kolom chat. Silakan kalau ada pertanyaan. Baru kali ini saya break di tengah-tengah. Oke, kalau gitu breaknya saya pakai ya, teman-teman. Nah, siapa di antara teman-teman di sini ya yang mau untuk menjelaskan kembali diagram ini? Ada yang mau? Silakan diatur, Pastor. Ya, bagus teman-teman, ini kita jelaskan, ini bagus banget. Ini nanti juga bahan khotbah saya hari Minggu ini. Oke, Tadi yang saya jelaskan itu tidak ada satupun yang lepas dari gambar ini. Jadi jangan, kalau teman-teman katakan, oh ini udah, saya sudah coba jelaskan dalam konteks yang baru tadi, gitu. Jadi ini bisa dijelaskan dalam banyak dimensi. Pertama, pertobatan orang-orang durhaka, ya kan? Durhaka itu menolak Allah, ya? Pertobatan untuk mau masuk ke dalam surga. Gimana menjelaskan dari situ? Atau bagaimana seorang yang benar-benar mau hidupnya diubah, ya, oleh pimpinan Roh Kudus. Atau dijelaskan dari sisi bagaimana orang yang sungguh-sungguh mau merindukan langit baru, bumi baru, merindukan Yerusalem baru, gitu. Atau dijelaskan dari bagian yang terakhir yang saya jelaskan tadi, kan dijelaskan dari sisi kemuliaan yang sesungguhnya itu nanti, ya. Silakan. Mungkin dari Rahel dulu ya. Rahel, sudah itu Yanti, baru Yandri ya. Boleh mungkin dimulai dari Rahel menjelaskan ini. Iya. Teman-teman jelaskannya jangan panjang-panjang ya. Jadi singkat, singkat gitu. Nanti Dorcas juga ya, Dorcas. Silakan Rahel. Volunteer. Yang pendek-pendek aja katanya. Atau Dorcas mau duluan? Boleh?
Nanti, Pak. Setelah ini, Pak. Setelah satu Oh, orang. oh setelah Rahel ya. Come on. Oke, saya kasih clue ya teman-teman. Tadi malam mungkin tidak semua mendengar. Jadi nanti mungkin saya ngambil bagian, maksudnya pendekatan bahwa kami beberapa mentor ini akan mengambil pendekatan yang berbeda-beda supaya kita bisa bervariasi. Nah, saya akan mengambil pendekatan bahwa kalau ada skor-skor yang kemudian masuk dari pendalaman materi, ingat ya, pendalaman materi, maka itu online seperti ini, pertanyaan yang online. Nah, Pak Anton itu akan pakai cara yang kemarin, memberikan pertanyaan terus dijawab. Nah, nanti dinilainya offline, kemudian dibahas. Kalau Pak Stefanus dan Pak Stefanus tetap sama ya, jadi melewati kuisis. Nah, saya tidak pakai kuisis lagi ya. Jadi saya, karena ini materi saya ini materi tahun lalu ini kan, kita ingin pendalaman dan teman-teman pasti punya pemahaman yang di bagian mana yang saudara sudah lebih dalam di dalamnya. Kemudian kita nanti saling melengkapi, ya. Teman-teman yang lain bisa melengkapi di bagian-bagian yang lain yang belum dalam. Ini kalau saudara perhatikan di sini ada 3 bagian yang sangat besar. Sesuai dengan panah ini. Meterai Bapa, janji Bapa, kedaulatan Bapa. Ya. Silakan. Singkat saja, Rahel. Ya, silakan. Mau dikasih lagu pengiring atau gimana? Nggak usah ya. Tadi itu soundnya kedengaran nggak? Kami mendapatkan kelegaan. Kedengaran? Kedengaran? Di sini. Kedengaran soundnya? Di sini beri kelegaan. Ada? Di rumah-Mu Tuhan. Saya kecilin ya. Oke, silakan. Jiwaku labuhkan, amin. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguh airmu. Oke. Silakan. Silahkan. Dalam Yohanes 3 ayat 15 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu kasih, dan itu adalah kasih Allah yang besar yang ia karuniakan lewat anaknya Yesus, dan untuk menebus dunia, karena sebelumnya manusia berada dalam kerajaan kegelapan atau belenggu dosa, mata hatinya, telinga rohaninya tertutup. Tetapi ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah
Tuhan, di situ kita dibaptis dengan baptis air, dan kita dibenarkan karena iman. Bapa berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya. Saya langsung sela ya supaya teman-teman juga langsung memperhatikan apa yang perlu diperbaiki ya. Jadi sudah betul tadi mulai dengan kasih ya, yang di 3:16. Betul, kalau tanpa itu ya semuanya menjadi gelap, gitu kan? Ya betul itu ya. Tapi pada saat mau masuk ke kedaulatan Bapa, maka harus dimulai dengan karena adanya kasih karunia ini, ya, maka Bapa itu menarik orang. Kalau tidak ada kasih karunia atau anugerah ini, maka tidak ada cara untuk menyelamatkan atau menebus orang yang ada di dalam kegelapan. Sehingga karena kasih Allah ini yang dikaruniakannya kepada Yesus anaknya itu memberi orang jalan, ya, memberi orang jalan untuk dapat dibenarkan, untuk dapat memiliki hidup yang kekal. Wah, kata-kata itu bagus ya. Dengan adanya, dengan Allah ya, yang adalah kasih mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka manusia yang ada di dalam kegelapan itu bisa menemukan jalan, gitu ya. Dia bisa menemukan jalan. Manusia dapat dibenarkan, gitu, dan manusia dapat memiliki hidup yang kekal, gitu ya. Artinya tidak binasa, kan gitu ya. Nah, dengan cara, sambungannya begitu ya. Dengan cara Bapa menarik orang datang pada Yesus. Jadi lingkaran besar ini tuh memainkan peranan besar kerajaan Kristus, kan gitu. Dengan cara Bapa menarik orang datang kepada Kristus. Boleh dibaca ayatnya kan, 6:44 Yohanes. Terus 6:65 Yohanes. Yaitu kepada Bapa, yaitu kepada siapa yang Bapa karuniakan. Nah, muncul kata karunia kan, yaitu mengaruniakan iman. Nah, mengaruniakan iman. Sehingga, nah gitu ya, muncul kan, sehingga, gitu. Sehingga orang-orang ya yang mengaku dan percaya itu dibenarkan oleh iman. Gitu, ya. Dan orang yang percaya itu, ya kan harusnya diikutin ayat 1:1. Yang orang yang percaya itu, apa? Karena kamu percaya, mereka dimeterai dengan Roh Kudus oleh Bapa. Jadi, tadi itu ada kayak terputus gitu, antara kasih itu, hadirlah kasih karunia itu, ada anugerah, ada korban tebusan, itu harus jadi dulu. Karena kalau tidak ada kasih yang dikaruniakan melalui anaknya, maka tidak ada korban tebusan. Tidak ada dunia bisa diperdamaikan. Gitu. Nah, ini muncul kata diperdamaikan ya. Itu juga bisa muncul. Coba teman-teman, saya ngomong begini aja udah hampir 5 menit nih, mungkin 3 menit gitu. Cuman situ-situ aja. Tambah satu kata, tambah satu ya, kaya sendiri hanya di bagian ini loh. Bagian ini aja gitu. Ya. Jadi intinya yang benar-benar itu teman-teman nggak usah ingin cover semuanya begitu. Jadi kalau saya nanti perhatikan, wow dia udah banyak yang dia pahami di situ sudah berarti sudah gitu kan. Biar teman-teman yang lain yang jelasin yang lain. Tapi di sini tuh harus nyambung. Di sini tuh saya perhatikan dalam narasi-narasi yang dikirimkan ke saya kemarin itu mengenai pemahaman dari diagram ini,
Masih ada yang bolak-balik terbalik-balik di sininya nih, kata-katanya. Ya. Jadi ingat ya bahwa karena kasih karunia, yaitu kasihnya Allah yang begitu besar yang dikaruniakan lewat anaknya yang tunggal, gitu kan? Maka ada anugerah, ya, yaitu apa? Yaitu korban untuk penebusan dosa. Yaitu apa? Pendamaian Allah, yaitu Allah sendiri yang adalah kasih itu dengan dunia ini, gitu. Ya, nah, itu berhenti di situ karena korban Kristus, penebusan Kristus yang mendapatkan dirinya dengan dunia itu adalah untuk seluruh dunia, gitu, seluruh dunia. Nah, sekarang Bapa, gitu kan? Ya, Bapa menarik kita datang kepada Kristus. Kristus yang adalah apa? Jalan. Kristus yang adalah melaluinya kita dapat dibenarkan, kan gitu ya. Kristus yang adalah hidup itu, ya. Bapa menarik kita dengan cara mengaruniakan, ya, dengan cara mengaruniakan kepada kita iman. Jadi iman yang di sini tuh iman yang bukan bangkit dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan. Tapi iman yang dikaruniakan oleh Bapa, gitu. Ya. Makanya saudara tidak kaget kalau ada orang ya yang tidak sama sekali nggak pernah baca Alkitab, belum dengar Alkitab, tapi mata hatinya bisa melihat terang, yaitu terang yang datang dari sumber terang itu, yaitu dari Bapa. Gitu. Kok bisa ya? Iya, Bapa yang kasih, Bapa yang berikan. Saya juga merasa begitu. Saya tidak merasa karena tahu, karena pernah dengar, baca sendiri, terus tahu, kemudian saya rindu ikut. Enggak, saya nggak merasa begitu. Saya merasa bahwa benar-benar ini ada karunia nih, yang kemudian membuat mata hati saya terang, sehingga saya dapat melihat ada pengharapan. Gitu. Wah, pengharapan apa nih? Pengharapan yang disediakan bagi orang-orang kudus, yaitu apa? Kemuliaan. Gitu, ya. Itu potongan bawah doang tuh, saudara, ya. Oke, silakan kalau mau ulang, Rehan. Bisa ulang persis yang saya sampaikan tadi. Oke. Sebelum saya lupa ya teman-teman, ini tiba-tiba ada suara nih. Ini loh saudara ya, ini menarik di sini ada mata tertutup, telinga tertutup. Saya jadi ingat ya 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Dikatakan di situ apa ya dibilang ya? Pikirannya itu tumpul gitu ya. Karena dibutakan oleh ilah zaman. Dan itu apa saudara? Dibutakan dari apa? Kalimat berikutnya itu menarik. Dia tidak dapat melihat cahaya Injil katanya. Cahaya Injil Kristus yang adalah gambaran kemuliaan Allah. Gambaran di situ dari kata eikon. Gambaran. Nah, ini adalah nanti itu kesempurnaan itu, eikon. Dan ini dicontoh oleh nabi palsu. Pakai patung. Nah, patung itu juga statuta, itu juga eikon. Nah, nanti kita bicara itu ya, tapi saya tiba-tiba lihat itu ya, nih. Orang sampai bisa, jadi Paulus kan bilang, kalau kepada mereka yang Injil kau beritakan, juga tertutup pintu hatinya. Ya kan? Begitu kan? Begitu loh. Paulus sudah kasih, tapi tertutup. Nah ini, dikatakan apa? Tertutup oleh ilah zaman. Nah ilah zaman itu, persis kata-kata penguasa yang ada di Efesus 6 ayat berapa? 6 ya? Efesus berapa? 6 ayat 12. Penguasa dunia ini, penguasa angkasa, penguasa di udara.
Sehingga penting sekali yang saya bilang tadi kan, Efesus 1 ayat 18, ingat ya, Efesus 1 ayat 18. Paulus bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Supaya, katanya apa? Kamu dapat melihat ya, panggilan, kamu dapat, apa ya, betapa besarnya pengharapan yang ada di dalam, betapa mata Apa hatimu, kayanya? Efesus 1 ayat 18. Iya. Betapa besarnya mata Dan hati. supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi persis mirip sama mata yang ditutup, tidak dapat melihat cahaya Injil Kristus yang adalah kemuliaan Allah. Ini ya yang di 2 Korintus 4 ayat 4. Yang ini ya menarik sekali itu. Ini buat para penginjil ya, teman-teman yang senang sekali untuk sampaikan kabar Injil. Kita kata-kata ini menjadi penuntun buat kita. Tetapi di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan mata hatimu terang. Jadi Bapa tuh yang karuniakan itu untuk mata hati bisa melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilan, yaitu kemuliaan. Lagi-lagi bicara mengenai kemuliaan gitu, yang disediakan bagi orang-orang kudus. Yang di 2 Korintus 4 ayat 4, cahaya Injil Kristus yang adalah gambaran kemuliaan Allah. Yes. Oke, silakan. Ini saya terus yang jelaskan ini. Nggak apa-apa ya, saudara ya. Caranya kita akan begini nih ya. Tadi saya kayaknya kalau lewat chat itu nggak bisa, karena saya tadi kemudian mikir kalau sementara dijelaskan dan orang lain juga jelaskan, kemudian ada yang ngechat dan menjelaskan apa yang orang jelaskan, jadi nggak bisa kayaknya yang hasil chat itu jadi referensi gitu. Ya, dilanjut, Rahel. Sudah benar dimulai dari Yohanes 3:16. Ya. Oke. Dalam tadi Yohanes 3 ayat 16, di situ tentang kasih Allah kepada dunia dengan cara mengaruniakan Yesus, dan di situ oleh kasih karunia itu Allah menarik kita dari kerajaan kegelapan, atau kita yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, di mana mata hati kita tertutup, telinga rohani kita tertutup, dan oleh kasih karunia itu atau anugerah itu, Allah menarik kita atau mengaruniakan iman kepada kita, sehingga kita dapat mengaku dan percaya kepada Yesus, dan oleh karena karunia yang karunia iman yang Allah berikan tadi sudah benar, jadi nggak usah diulang lagi tadi. Jadi, dan karena Bapa menarik kita kepada Kristus, yaitu mengaruniakan iman, sehingga kita mengaku dan percaya, sehingga kita dibenarkan karena iman itu. Gitu, dibenarkan karena iman itu. Jadi bisa langsung itu. Sehingga kita dapat mengaku dan percaya dan dibenarkan oleh karena iman tersebut. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeterai oleh Roh Kudus, dan kita dimeterai oleh Roh Kudus,
menjadi ciptaan yang baru. Langsung kan? Menjadi ciptaan yang baru. Nah, ini yang disebut dikuduskan dengan iman. Nah, ya. Inilah proses yang disebut dikuduskan oleh iman. Inilah proses yang dikatakan ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Kolose 1 ayat 21. Coba bisa baca ya Pak Tadus. Kolose 1, 21, 22 kalau nggak salah. Coba ya 21. Ini penting karena Pak Stefanus juga jelaskan justification ya. Itu dikuduskan oleh iman. Artinya dipisahkan dari dunia karena dikaruniakan iman. Dan kemudian iman itu direspon. Akhirnya kita dibenarkan karena iman itu. Kolose 1 ayat 21-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Oke, itu ya bagus ya. Dulu kamu yang hidup jauh dari Allah, yang mata hati dan telinga rohaninya ya tertutup ya. Yang memusuhinya dalam hati. Wow. Yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Wow, ya. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Wah, udah. Kau lihatlah isi sendiri daftarnya gitu ya. Itu luar biasa itu. Itu menggambarkan banget yang merah di bawah ya Pak Tadus ya. Teman-teman catat ya, soalnya kan saya nggak ingat itu. Tapi itu datang loh itu. Jadi coba catat itu. Itu luar biasa itu menurut saya. Ya. Itu luar biasa tuh ya. Kolose 1 ayat 21. Nah, lanjut Pak. Sekarang diperdamaikannya. Now. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Are you blessed, man? Hah? Itu tidak ada yang mustahil karena itu. Tuh, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena apa? Karena itu. Karena pembenaran itu, justification itu. Ya. Nah, ingat ya, itu kan tahap pertama kan, justification. We are going to the next stage, which is apa? Sanctification. Sanctification, yaitu pengudusan. Why? Kenapa? Karena kita tidak hanya dipisahkan dari dunia, tapi harus dikhususkan hanya bagi Bapa. Allah itu Allah yang cemburu. Dia mau benar-benar kita itu miliknya. Makanya di Efesus, menarik di Efesus 1 ayat 14 bilang, dan Roh Kudus adalah jaminan, bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kamu sebagai milik Allah. Kan kaget juga kita kan? Wah, kok baru, kan udah dimeterai. Tapi tiba-tiba muncul sampai kamu memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kamu menjadi milik Allah. Wah, bicara mengenai pengudusan melalui pengharapan gitu. Orang kalau tidak mau pulang ke rumah Bapak tidak apa ya? Bukan itu yang Bapak mau gitu, ya. Orang hanya mau tinggalkan dunia kemudian hidup di sini tapi tidak punya pengharapan untuk pulang, itu bukan yang Bapak mau kan. Makanya Paulus di dalam seluruh tulisannya itu selalu bicara mengenai apa? Kerinduannya untuk bersama-sama dengan Kristus gitu. Nah, Kristus ada di surga. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Wah, oke. Ya, sorry ya, ini setiap selah-selahan begitu, nanti di YouTube-nya pasti bisa ke tracking ya. Teman-teman bisa lengkapi tadi ya. Jadi ingat ya, ada iman yang dikaruniakan dan ada iman yang bangkit dari pendengaran akan kebenaran. Itu iman yang menguduskan. Gitu. Itu yang bicara mengenai sanctification. Pak, pengudusan apa lagi yang ada di situ? Itu pengudusan supaya apa? Yang tadi saya jelaskan. Supaya beroleh bagian di dalam kekudusan Bapa. Artinya apa? Mendapat bagian dalam kodrat Bapa, kodratnya ilahi gitu. Dan itu dapat dikerjakan, dilakukan karena apa? Karena ada kuasa ilahi.
ya, yang memberikan kita segala sesuatu. Ya, tadi sudah Rahel sebutkan tuh macam-macam kan, segala sesuatu untuk hidup saleh. Oke, nah coba ya, itu kan ada kan penjelasan yang lebih kaya dari apa yang pernah kita sudah pelajari sebelumnya kan. Sebenarnya pendalaman, saudara ya, tidak ada perbedaan ya, tapi dia pendalaman. Nah, pendalaman gunanya untuk apa, saudara? Pendalaman untuk kita bisa hidupi, itu intinya ya. Kita mendalami supaya kita hidupi. Pak, untuk apa saya hidupi? Saya tuh jawaban dari saya. Supaya engkau bisa menang. Bukan hanya menjadi manusia yang merdeka. Supaya engkau dapat menang. Makanya kan saya kasih Amin, amin. supaya saya kasih diagram ini kan, ya, memang kita dibawa pada kemerdekaan oleh Kristus, tapi Bapa menghendaki kita menjadi menang. Kemenangan itu yang membawa kita memperoleh bagian dalam kekudusannya Allah. Ya, itulah kemuliaan Allah. Ya, oke, kita kembali lagi yang tadi ya. Rahel cukup. Nah, gitu maksud saya. Jadi sebenarnya dengan itu kita bisa ini kan, lanjut mungkin teman-teman yang lain yang bisa lanjutin di bagian yang lain. Iya, tadi memang oh ya, sekarang Dorcas ya. Silakan Dorcas. Tadi itu waktu jawab janji Bapak itu kan saya ingat saya ada Pak Tadus, ada Mona, Bu Mona, ada Rahel, terus ada satu lagi. Nah, siapa yang tadi jawab yang saya tanya janji Bapak terus jawab kemuliaan? Yanti juga ya? Ya, ada Rahel ya, yang Pak Tadus Mona. Siapa tadi yang jawab kemuliaan? Siapa? Yandri. Oh, salah ya. Yang tadi menjawab? Siapa? Pak Tadus. Enggak, Pak Tadus jawab itu di mana dia menjadi Allahku dan mereka menjadi anaknya kan. Ada yang jawab kemuliaan. Salah satunya Rahel. Siapa lagi tadi itu ya? Ya. Saya juga tadi kayak ngomongin siapa ya tadi? Bu Mona. Enggak, Bu Mona. Udah, Bu Mona sama Pak Tadus sama. Ada Rahel dan satu lagi. Ada 4 orang sih ingat saya. Yanti tadi jawab kok. Ada buka speaker tadi? Suaranya enggak kedengaran Yanti. Tadi ada buka speaker tadi? Iya, tadi bilang kemuliaan. Oh, Yanti. Saya tadi antara Yanti atau Yandri. Yandri jujur Pak, enggak ngaku dia. Iya, makanya saya tanya. Oke, lanjut. Dorcas atau Yandri ready? Dorcas? Itu sama aja, sama itu. Dorcas, gimana Dorcas? Ya Pak. Oke, silakan. Saya mulanya dari Yerusalem Baru, bisa nggak? Oh iya, dari ini diagram ini, kalau perhatiin diagram ini itu memang dari situ. Oke. Nih, memang dari sana, tuh. Karena semuanya dari atas. Ya kan, sebenarnya yang menjelaskan pertama kan begini kan. Harus ada kerajaan Kristus dulu di dunia. Kalau enggak, kita bisa dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus kan? Itu belum dijelaskan itu. Belum tuh. Ya kan? Jadi kan semula kan Bapa terpisah dari manusia. Enggak ada kan? Enggak ada hubungan. Nah, inilah, datanglah kan? Gitu. Kemudian jadi satu kerajaan. Apa yang Bapak buat dengan kerajaan yang sudah ada ini? Nah, tadi itu dijelaskan. Oke. Sampai di situ. Silakan, Dorcas. Oke. Tarik nafas. Bumi tempat kita
tinggal sekarang, akan lenyap, atau akan segera berlalu. Tidak ada yang tetap karena sudah meleset dari rencana Allah yang sebelumnya. Sehingga suatu hari nanti kita akan sehingga suatu hari nanti dunia ini akan dibinasakan. Nah, Allah telah membuat satu nama yang agung, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Jangan pakai nama ya. Jadi Allah telah menyediakan itu. Allah telah berjanji menyediakan langit baru dan bumi yang baru. Itu menurut 2 Petrus 3. Jadi ini bagus Dorcas ya. Nggak apa-apa ya, saya ini di tengah-tengahnya. Jadi bagus tuh pernyataan Dorcas tadi itu. Ini akan berlalu. Nah itu di mana itu taunya berlalu dan lenyap? Bahkan dikatakan hancur secara demikian. Nah itu ada di 2 Petrus 3. Oke. Mulai dari ayat berapa Pak? 9, 10 gitu, hancur. Nah, tapi di ayat berapa, Pak? Ayat 12 atau 13? Tetapi sesuai janjinya. 13. 13. Nah, ingat Dorcas ya. 2 Petrus 3 ayat 13. Oh, enak diingatnya. 3:13. Saya ingat Galatia 3 ayat 13. Kutuk. Sudah ditanggung. Ini 2 Petrus 3:13. Itu tetapi sesuai janjinya. Ya, jadi ada janji langit yang baru dan bumi yang baru. Oke, Dorcas, silakan. Allah telah membuat satu rencana agung, yaitu langit baru dan bumi yang baru, seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Dan dalam Wahyu Yohanes menyatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Dan Yohanes juga melihat bahwa ada satu kota yang kudus atau kota yang suci yang namanya Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah. Tempat itu diwarnai dengan kemuliaan yang dari Allah. Dikatakan bahwa kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Inilah kerajaan Bapa itu, di mana kita akan pulang. Wah, gue suka itu. Inilah kerajaan Bapa itu, di mana kita akan pulang. Aduh. Seperti dalam di mana suatu hari nanti Yesus akan menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, karena harus Allah lah yang menjadi semua dalam semua. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 24 dan 28 ini. Dalam ayat ini dikatakan bahwa sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan, ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Jadi suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah Bapa. Di dalam kerajaan Bapa inilah yang Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nggak boleh juga tambah nyanyi kalau ada ini. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, masih lanjut, Tergas? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14 yang mengatakan bahwa siapa yang bentar ya, Pak. Lanjut. Jadi Sebaiknya Jadi- Lukas nyambung ini tadi. Kalau loncat ke Yohanes 3 ayat 16 tuh balik ke bawah. Tapi waktu Dorcas tadi bilang Yohanes 14 ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, paling bagus dilanjutkan dengan yang saya cerita tadi. Dan di ayat yang ketiga, Yesus mau supaya di mana dia berada, kita juga berada, yaitu di sana, di rumah Bapa itu. Dan di Yohanes 17 ayat 24 dia berkata, supaya kita yang diberikan oleh Bapa kepadanya itu sungguh-sungguh dapat melihat kemuliaannya. Gitu. Kita akan menjadi sama seperti dia dan dapat melihat dia, dapat melihat wajahnya. Saudara, apa yang lebih indah daripada itu? Nah, Dorcas, kan saya perhatiin kata-katanya puitis-puitis gitu. Nah, apa yang lebih indah dari itu? Ah, itu bisa di ujungnya ada di situ saja, ya. Karena pemberitaannya adalah menceritakan mengenai segala sesuatu yang, ya. Tadi bahasa-bahasanya pakai bahasa yang benar-benar di Wahyu itu, ya, dan kemudian di 2 Korintus 15 kan, sehingga powernya kerasa kan gitu kan, supaya Bapa di dalam supaya Bapa semua ya di dalam semua dari semua, ya. Oke. Cukup sampai situ, Kado? Iya, Pak. Iya. Jadi itu bagian-bagian yang bagus, teman-teman, ya. Itu bagian yang cerita di situ, ya. Tadi ada bagian yang cerita di sini. Nah, itu kalau mau dalam. Tapi ada cerita yang bisa ujung ke ujung tapi jangan dalam gitu. Di atas-atasnya aja sampai bisa menceritakan seluruh diagram. Tapi bisa juga cerita dalam di salah satu bagian gitu. Oke, masih melanjut? Ada yang lain? Oh, Yandri ya? Iya, Pak. Silakan. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi oleh karena kasih karunia, Allah telah mendesain Yesus, atau mengutus Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu, setiap kita yang mengaku, kita percaya, maka kita akan dibaptis dengan air. Lalu Bapa menarik kita, maka kita dibenarkan oleh iman. Setelah kita dibenarkan oleh iman, jadi di situ Yandri, Bapa yang menarik kita datang kepada Kristus. Itu kan ayat Yohanes 6:44. Terus Bapa juga yang kemudian mengaruniakan kita. Kan? Ya, mengaruniakan kita iman untuk datang kepada Kristus. Memang di Yohanes 6 ayat 65 itu tidak disebut kata iman. Tapi bilang tidak ada orang yang datang kepadaku kalau Bapa tidak karuniakan itu kepadanya. Nah, karunia apa ini? Gitu ya. Nah, itu bisa dijawab dengan Roma 5 ayat 2. Di dalam Dia kita boleh oleh iman kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Oleh Allah itu kita memperoleh oleh iman, ya, oleh Allah, oleh iman kita punya jalan masuk ke dalam kasih karunia. Nah, itu nyambung sama itu. Jadi tadi Yandri bilang itu, jadi Bapa menarik kita dan Bapa mengaruniakan kepada kita iman
Iman ini membuat kita mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kan itu ya? Itu di Kisah ya. Berapa? Kisah Rasul berapa? 9, 10 ayat 9 apa 9 ayat 10? Kemarin saya jelasin. Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sorry, Roma ya. Roma 10 ayat 9. Jadi dari kata-kata itu juga nanti teman-teman kemarin ingat dengar ya. Kita ini bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Ada prosesnya loh. Bukan hanya keyakinan belaka gitu, Yesus itu Tuhan gitu. Karena apa? Karena di Kisah Para Rasul Paulus catat bahwa Allah mengangkat Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, kan luar biasa itu. Oke. Yandri, lanjut. Ulang. Nggak apa-apa. Nggak, lanjut aja bahwa kita ditarik oleh Bapa kepada Kristus. Kita ditarik oleh Bapa datang kepada Yesus, ya, jadi jangan kaku juga ya. Pokoknya pemahaman. Kita ditarik oleh Bapa datang kepada Yesus. Yang Bapa karuniakan yaitu iman. Yang kita dibenarkan oleh iman, maka jangan loncat langsung ke situ. Jadi kita itu dikaruniakan oleh Bapa iman yang dapat membawa kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, kan? Percaya itu kan mengaku dan percaya. Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Mengaku dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan? Artinya apa? Di mana kita, ini tambahin supaya lebih dari tadi yang dijelaskan Rahel, kan? Itu adalah apa? Titik pertobatan. Nah, titik pertobatan ini harus ditandai dengan baptisan air, gitu. Ini masuk ada kata baptisannya. Kalau mau nambahin baptisan kan nanti lanjut dengan kata-kata baptisan yang ada di atas nanti. Gitu. Kalau menjelaskan dari situ. Ya. Dengan iman itu kita dibenarkan. Dibenarkan karena iman. Oke, lanjut aja. Nggak, supaya Yandri tangkap dulu ya, karena kalau ngomongnya itu gampang kok. Cuman ngomong begini ya, bahwa ini Yandri, kita itu dikaruniai iman loh, supaya bisa percaya. Yandri setuju nggak tuh? Ya, Pak. Nah, apakah mungkin Yandri percaya sama Tuhan karena dikasih pengetahuan sehingga percaya sama Tuhan? Atau karena memang dikaruniakan sehingga percaya sama Tuhan? Ya, Alkitab berkata bahwa kita itu dikaruniai, ya, dikaruniai iman supaya kita itu bisa masuk ke dalam kasih karunia itu, ya. Nah, itu yang mengaruniakan adalah Bapa. Oke? Nah, dengan karunia iman itu kita dibenarkan. Ya, dengan karunia iman itu kita mengaku Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hati. Nah, kita dibenarkan karena percaya itu. Dengan percaya itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, gitu. Ya, kata gitu ya. Yandri bisa tangkap? Ya, Oke. Nanti bisa dilanjutkan. cukup, Pak. Cukup ya. Nanti Pak tadi diulang tuh ya. Dasar. Oke. Baik, Pak. Mungkin dilanjut Kamis, Pak. Mereka Gimana mau dilanjutkan Kamis? Iya, Pak. Harus ini supaya semua bisa
ini toh? Iya, kalau masih mau stop sekarang. Oh, bisa kalau masih mau, ada yang mau? Ada yang mau, teman-teman? Saya boleh Pak, satu. Bu Nur, Bu Nur belum. Silakan. Oh iya, ini Bu Nur supaya bisa merangkumkan, dengarin ya teman-teman. Aduh, kayaknya saya malah belajar lagi malam ini. Nggak mungkin. Ayat-ayatnya ya Pak, tapi saya mau coba. Bu Nur, nggak perlu, teman-teman nggak harus sebut ayat ya. Itu ayat yang menunjang sebenarnya, tapi supaya ini aja. Teman-teman lihat ya. Saya coba, tapi ya ini versinya dari inilah. Saya mulai dari kerajaan kegelapan ya Pak. Sesungguhnya Sesungguhnya kita sedang umat manusia ada di dalam kerajaan kegelapan karena semua umat manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang penuh kasih, yang memiliki kedaulatan penuh karena kasihnya kepada dunia, maka dia menganugerahkan Yesus Kristus dalam dunia untuk jalan ke sini. Teman-teman perhatiin ya, ada poin yang sangat penting dibuat Bu Nur kan. Jadi langsung membandingkan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Kristus. Tangkap nggak teman-teman tuh? Itu itu penting sekali ya, bukan luar biasa ya, tapi memang spesial sekali. Bahwa kerajaan kegelapan tiba-tiba ada kerajaan Kristus. Inilah proses migrasi itu. Kalau kita nggak dimigrasi ini, Oke, terima kasih Bu Nur, lanjut. Ya, karena kasihnya kepada kita, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian. Lalu untuk memindahkan kita kepada kerajaan Kristus, barang siapa yang menerima dia, mengaku dan percaya dan dibaptis, maka mereka akan dibenarkan karena iman dan dimateraikan dengan Roh Kudus sehingga kita dipindahkan masuk dalam kerajaan Kristus. Setelah kita ada dalam kerajaan Kristus ini, kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita akan mengikuti Yesus, menjadi muridnya. Ya, dalam proses kehidupan ini, maka kita akan dibaharui hati kita, hidup kita akan dibaharui dari hari ke hari, maka kita akan mengalami Roh Kudus sebagai jaminan ya, ada Roh Kudus sebagai jaminan yang akan menuntun kita setiap hari untuk kita boleh mengalami perubahan hidup dan juga kita akan menjadi manusia baru. Itu kita perlu proses setiap hari dalam kita akan mengalami buah-buah roh dan juga karunia roh. Kita akan mendapat itu dan hidup kita akan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Rohnya, kita menjadi manusia Allah, kita menjadi anak-anak Allah yang dipaidea, yang tiap hari kita dibaharui. Dalam kerajaan Kristus ini, Allah begitu mengasihi kita dan kita terus dibawa di dalam perjalanan ini, kita akan mengalami penderitaan ya untuk menjadi mengikuti Yesus. Yesus berkata, ya jika kamu mau mengikuti Yesus, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Dan kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengalami pembaharuan hidup dari hari ke hari. Mungkin di situ kita juga akan mengalami begitu banyak pemurnian. Dengan pemurnian artinya kita mungkin mengalami penderitaan ya. Kita akan mengikuti itu. Kemudian karena janji Bapa diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang akan meneguhkan hati kita, menguatkan kita dan memimpin kita kepada segala kebenarannya. Dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Kita akan terus hidup bertumbuh di dalam Kristus. Allah yang begitu kasih itu, barang siapa yang menang ya, barang siapa yang menang, dia akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus untuk kita boleh masuk dalam kerajaan Bapa. Kita akan dimateraikan oleh Bapa dan kita yang dipimpin
ya, materai Allah yang hidup ya. Kita akan menerima materai Allah yang hidup, dimateraikan oleh Allah yang hidup untuk masuk pada kerajaan Bapa, yaitu rumah Bapa, Yerusalem baru. Disitulah kita mengalami kemuliaan yang seperti Yesus berkata, di mana dia berada, maka kita pun berada bersama-sama dengan dia dalam kerajaan Bapa. Amin. Segitu aja, Pak. Makasih. Nah, itu contoh teman-teman dari ujung ke ujung gitu ya, secara keseluruhan ya. Paling tadi Bu Nur muter-muter di sini, dia nggak tahu mau gimana caranya untuk ke sini kan. Jadi mencoba improvisasi, tapi sebenarnya untuk sampai ke sini itu dari sini tadi nih Bu, bahwa orang dari kata hidup. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, itu kita terus-menerus dibaharui. Jadi manusia baru ini terus-menerus dibaharui, Kolose pasal 3 ya, untuk menjadi serupa dengan gambar haliknya. Eikon. Nah, jadilah dia manusia Allah, the man of God. Nah, manusia Allah ini adalah manusia yang memiliki hidup benar-benar seirama dengan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, rohnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup. Kristus adalah hidupnya. Kan kita ngomong dalam kerajaan Kristus yang adalah hidupnya. Orang yang Kristus adalah hidupnya, itulah orang-orang yang menang. Dan mereka ini yang akan dimuliakan. Kolose 3 ayat 4. Jadi di sini, memang di sini tuh nggak mudah nih nyambungin sini. Tipis banget, tipis. Tapi ayat-ayatnya itu adalah kalau Kristus itu adalah hidup kita. Nah, rupanya karena Kristus ini adalah Kristus yang hidup, makanya dia digelarin yang hidup. Itu rupanya karena dia menang, gitu. Dia menang atas maut, gitu. Jadi dia bilang Kristus yang hidup, artinya dia yang memiliki hidup itu. Nah, makanya Kolose 3 ayat 4 bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita, artinya kita juga menang. Nah, manusia Allah yang tadi mengalami pembaharuan hidup itu juga akan menang. Nah, mereka yang dimuliakan. Nah, di sini juga tadi Bu, ini mereka yang dimuliakan, mereka ini yang dikenakan materai Allah yang hidup, yaitu mereka dipisahkan kan itu, ingat ya, Wahyu pasal 7 ya kalau nggak salah ya, ayat 6 ayat 18 kalau nggak salah ya, di materai yang ke-6 bahwa mereka diberikan materai Allah yang hidup, mereka dipisahkan dari murka Allah. Siapakah yang dapat bertahan ya terhadap murka Allah ini? Mereka adalah orang yang dimeteraikan gitu. Nah, saudara tahu kan bahwa sebelum pengangkatan ada pemisahan. Nah, ini gunanya. Jadi kita masih melihat kan ada suaranya hilang ya? Suaranya hilang. Jaringan kali. Oh ya, jaringan di sana enggak ada gangguan. udah. Oh ya, udah bagus. Ini kok kalau ngomongin oh iya, internet unstable. Enggak, kayaknya belum bagus. Oke. Oke ya, bisa dengar ya sekarang? Oke. Oke, terima kasih Bu Nur. Memang nanti bagian-bagian di sebelah sana itu, nah bagian teman-teman yang akan semakin diperdalam itu yang bagian di tengah itu. Itu makanya saya minta Pak Stefanus, ya udah bahas pengudusan aja, pengudusan. Banyak sekali pendalamannya itu ya. Oke, 22:36, terima kasih Bu Nur. Saya sudah mikir-mikir begitu juga tadi supaya bisa jadi kesimpulan terakhir. Tadi saudara ingat ya, tiba-tiba kita diingatkan bahwa kerajaan kegelapan manusia yang ya ada di kehilangan atau kekurangan kemuliaan kan. Ini panjang ceritanya, ini bisa satu session Zoom ini ceritain dari awal sampai akhir gitu. Kalau kita mau ini ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih. Kami angkat pujian kami, pengagungan kami, segala syukur dari hati kami yang paling dalam.
seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami seraya memuji dan meninggikan Engkau satu-satunya yang menjadi kesukaan, kebahagiaan, menjadi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus supaya setiap firman-Mu Tuhan, yaitu kebenaran yang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yaitu hidup yang saleh dalam hidup kami. Biarlah kuasa ilahi-Mu itu terus bekerja Tuhan. Roh-Mu yang kudus terus menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia dari janji-janji itu, yaitu kekayaan-kekayaannya, melalui mujizat-mujizat yang kami dapat lihat dalam hidup kami. Hidup kami diubah, hidup kami sungguh-sungguh dikhususkan bagi Engkau saja, dan Engkau pasti memelihara kami, orang-orang yang Engkau pisahkan untuk kerajaan-Mu. Bapa, terima kasih, biarlah Engkau memelihara kami, setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di dalam Zoom Fellowship ini. Bukan sesuatu yang kebetulan, tapi malam hari ini hamba doa, biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan Tuhan pemeliharaan-Mu yang sempurna dari tempat bersemaian-Mu di terang yang tak terhampiri. Biarlah Engkau melihat ke bawah, dan Engkau bisa membawa kami keluar dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami, sehingga kami kadang Tuhan sulit untuk fokus kepada Engkau. Kami mau semua ini kami tanggalkan, dan Tuhan tolong kami untuk keluar dari setiap belenggu-belenggu ini, setiap permasalahan kehidupan, setiap keterikatan terhadap kekurangan di dalam fasilitas. Engkau yang mencukupkan, karena itu yang akan membawa kami dapat semakin fokus untuk mencari dan merindukan. Diubah Tuhan, diubah semasih kami masih hidup untuk mendapat bagian di dalam kekudusan-Mu. The Spirit of Holiness untuk sungguh-sungguh dikhususkan bagi Engkau. Bapa, terima kasih. Berkatilah supaya kami dapat menjadi berkat. Semua Engkau yang percaya di dalam nama Yesus, yang diberkati malam hari ini, di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin.